Selamat pagi, yang terhormat Ibu Lili Tansliova, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya dapat berdiri di depan ini. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Ketut Senjaya Tambah. Saya mahasiswa ekonomi tingkat 1 dari PT ASN. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara sedikit tentang pentingnya pendidikan karakter. Saat ini bukan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, tetapi juga krisis kedisiplinan. Kedisiplinan adalah hal utama untuk mencapai kesuksesan. Disiplin memang hanya kata yang sederhana, tetapi penerapannya dalam keseharian sangat sulit. Coba kita bayangkan jika sistem tubuh kita tidak disiplin sesuai fungsi kerjanya. Pasti akan berantakan, bukan? Seperti itulah kehidupan kita jika tidak membangun sikap disiplin. Dahulu bangsa ini terkenal sebagai budaya yang ramah tamah, kejujuran, dan kesopanan. Lihatlah fakta yang terjadi saat ini. Seperti halnya saya ambil contoh pelaku siswa yang menyalahi aturan, yakni pertengkaran, merokok, mencuri, membuang sampah sembarangan, mengeluarkan kata-kata yang kasar, dan lain-lain. Contoh tersebut menunjukkan karakter yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Apa kita tidak malu bila disebut bangsa yang tidak bermartabat dan tidak berpendidikan? Kita seharusnya dapat memfilter budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita. Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Sedangkan karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Ingat bahwa karakter itu tidak bisa diwariskan, dibeli, apalagi ditukar. Karakter itu harus dibangun dan dikembangkan di dalam diri kita masing-masing. Lalu apakah pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara dasar untuk menanamkan nilai-nilai atau sikap baik bagi peserta didik sehingga dapat mewujudkan dalam tingkah lakunya sehari-hari. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu, pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah juga menuntut untuk memaksimalkan kecakapan dan kemampuan kognitif. Sebenarnya ada hal lain dari anak yang tak kalah pentingnya yang tanpa kita sadari telah terabaikan, yaitu memberikan pendidikan karakter pada anak didik. Pendidikan karakter penting artinya sebagai menyeimbangkan kecakapan kognitif. Itu adalah bukti tidak adanya keseimbangan antara pendidikan kognitif dan pendidikan karakter. Ada sebuah kata bijak mengatakan, ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Sama juga artinya bahwa pendidikan kognitif tanpa pendidikan karakter adalah buta. Hasilnya karena buta tidak bisa berjalan pun dengan asal nabrak, kalaupun berjalan dengan menggunakan tongkat, tetap akan berjalan dengan lambat. Sebaliknya pengetahuan karakter tanpa pengetahuan kognitif, maka akan lumpuh sehingga mudah disetir, dimanfaatkan dan dikendalikan orang lain. Generasi muda adalah yang akan memimpin bangsa dan menentukan nasib bangsa ke depannya. Jadi, baik atau buruknya bangsa ke depannya ditentukan oleh generasi muda saat ini. Pendidikan karakter bagi generasi bangsa ini sangat penting karena akan menjadi generasi muda bangsa menjadi pribadi yang kuat, nasionalisme, demokratif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, amanah, kreatif, dan santun. Pendidikan karakter tersebut dapat terwujud dengan mengajarkan 4 aspek pada generasi muda bangsa, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Keempat aspek tersebut
Bila diajarkan dalam pendidikan karakter, maka akan membentuk pribadi yang berkarakter baik dan santun. Generasi muda yang diharapkan menjadi pribadi yang baik, diperlukan juga peran serta orang tua dan guru dalam membentuk karakter bagi generasi muda tersebut. Pendidikan karakter sebenarnya sangat mudah untuk diterapkan bagi generasi muda. Contohnya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu tindakan pengamalan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Karena hal ini mengamalkan sikap tertib, santun, cinta damai, memiliki budi pekerti, baik, dan yang terpenting tidak melanggar aturan yang ada. Itulah cerminan pelajar atau generasi muda yang baik, tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu penting artinya untuk tidak mengabaikan pendidikan karakter anak didik. Saya berharap kita sebagai generasi bangsa, terutama para remaja mahasiswa tidak mengabaikan pentingnya pendidikan karakter. Demikian pidato yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.